Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sadewa, NIM 2307076, kelas 1B TPPL. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Biomonitoring materi 1 sampai 4. Yang materi pertama, biomonitoring, adalah kajian pemantauan status lingkungan berbasis makhluk hidup yang menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Satu, bioassessment studi atau berperan dalam respirasi dengan memungkinkan ahli biologi untuk mengidentifikasi sistem akuatik. Studi ini mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. 2. Toxicity bioassess adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan maupun tumbuhan dan hewan. Tujuan ini adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi menjadi racun bagi organisme biologis dan dampaknya. Berikut adalah tingkat organisme kehidupan bioassessment. Materi kedua, vertebrata air atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang dan vertebrata, biota perikanan dapat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok besar yaitu Phylum Annelida, Phylum Coelacanthra, Phylum Messiozoa, Phylum Mollusca, Phylum Polyphera, Phylum Platyhelminthes, Phylum Nemothelminthes. Vertebrata adalah kebalikan dari avertebrata, yaitu hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau memiliki tulang punggung. Struktur tubuh hewan vertebrata lebih sempurna dan kokoh dan memiliki kecepatan lebih dibandingkan hewan avertebrata. Berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya, satu, plankton, organisme yang umumnya sangat kecil hidup layang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air dan dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan. Nekton, dua nekton, organisme yang dapat bergerak bebas. 3. Neuston, organisme yang kecil bersandar atau berenang di permukaan air, contoh serangga air. 4. Perifiton, organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda lain yang menyumbul di permukaan air, contoh barnacle. Yang kelima, bentos, organisme yang hidup di dasar perairan. Materi ketiga, ekosistem air, adalah hubungan timbal balik antar hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lain membentuk sebuah sistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik, di mana satu, biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Dalam komponen biotik terjadi hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan maupun merugikan satu sama lain. Yang kedua, abiotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk mati seperti tanah dan batu, iklim, suhu, air, dan cahaya matahari. Tingkatan ekosistem seperti ini kurang lebihnya. 2. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekosistem air mengalir atau lotik, contohnya sungai. 2. Ekosistem air tenang atau lentik, contohnya rawa air tawar, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu danau oligotropik, yaitu danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah linetik tidak produktif. Yang kedua, danau eutropik, yaitu danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan, hewan dan fitoplankton sangat produktif. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu daerah litoral, merupakan daerah dangkal dan cahaya matahari menembus dengan optimal. Air hangat berdekatan dengan tepi, tumbuhan air yang berakar dan daunnya mencuat ke permukaan air. Daerah limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. 3. Daerah
profundal merupakan daerah yang dalamnya yaitu daerah apotik danau, mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler dan mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limtirik. Daerah bentik merupakan daerah dasar danau yang terdapat bentos dan sisa-sisa organisme mati. 3. Jumlah air dunia. Total air terbagi menjadi dua, yaitu air laut dan air tawar. Presentasi air laut sekitar 97,61%, sedangkan air tawar yaitu 2,39%. Air laut terbagi menjadi tiga, yaitu air tawar 79%, air tanah 20%, dan air permukaan 1%. Green dan blue water serta air untuk lingkungan. Green water adalah bagian dari air yang sesat setelah permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari energi. Jumlahnya mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibedakan menjadi 4, yaitu estuari atau muara mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan bersatunya sungai dengan laut. Zona intertil atau pantai letaknya perbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Zona neritik, bagian tepi benua atau pulau memanjang ke dalam laut hingga jarak tertentu namun masih dapat ditembus cahaya matahari, sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Zona laut terbuka, oseanik, penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat oseanik ditandai adanya salinitas atau kadar garam yang tinggi. 4. Biomarker merupakan tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomarker diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu biomarker paparan, biomarker efek, dan biomarker kerentanan. Biomarker yang dipelajari di laboratorium salah satunya metalothionesis atau MTS, yaitu logam berat yang beracun kayak sistein dan bersifat protein sitosolik. Yang kedua, malonedialdehide, yaitu peroksida lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Glikogen merupakan bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Yang keempat, asetilcholinesterase atau AC adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Matrik biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologi atau matrik, yaitu urin, darah, udara, air liur, keringat, air mani, dan beberapa jaringan. Yang kedua, ekotoksiologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Trouhaut pada tahun 1969. Konsep ini mencoba menggabungkan dua istilah yang berbeda, yaitu ekologi dan toksikologi. Dalam toksikologi organisme menetapkan atas penyelidikan, ekotoksiologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi dan seluruh iklim. Sekian, terima kasih PPT presentasi UTS Biomonitoring yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.